Nah, kemudian yang unik lagi ada pinjaman yang satu jaminan, tapi bisa dua fasilitas. Yang satu katakanlah angsuran, yang satu rekening koran. Itu bisa teman-teman. Dan ini biasanya di pengusaha. Kalau KPR, orang bank akan bingung. Bapak ngapain butuh kredit modal kerja ya Pak? Bapak kan karyawan ya. Halo teman-teman, ketemu lagi channel YouTube Pipo. Hari ini kita ngobrolin pengalaman saya setelah punya KPR, kredit investasi, apapun namanya, 100 kredit lebih, dan saya sudah dari 2008 sampai hari ini, berarti 16 tahun lebih ya teman-teman ya. Wow. Saya sharingkan hal-hal yang unik-unik yang terjadi saat mengambil kredit ya. Yang pertama adalah adanya produk pinjaman rekening koran. Itu saya senang sekali teman-teman. Pinjaman rekening koran kadang diomong sebagai modal kerja atau overdraft itu ya. Itu teman-teman kita cuma bayar bunganya doang. Nah itu cocok untuk teman-teman yang bisnis. Kalau teman-teman bisnis sebaiknya teman-teman punya rekening koran. Apalagi kalau cash flow-nya teman-teman kayak gini nih. Kalau karyawan enggak, karyawan kan gajian terus turun pelan-pelan gitu ya. Kalau pengusaha kan gini nih. Kalau ada barang murah, beli barang, kurangan uang. Barusan ada uang masuk dari customer, naik banyak. Beli barang, turun lagi. Jadi naik turun. Nah itu pinjaman rekening koran itu cocok. Teman-teman boleh tanya ke bank pinjaman rekening koran seperti apa prosesnya. Nah, yang produk kedua teman-teman, yang unik lagi adalah di KPR. Itu ada produk yang sebenarnya mirip rekening koran. Tapi istilahnya bukan dikaitkan dengan pelunasan kita, dihitung bunganya aja. Tapi dia dikaitkan dengan tabungan. Jadi kalau misalnya teman-teman KPR 1 miliar, hari itu teman-teman punya tabungan 300 juta, maka bunganya yang dihitung 700 juta doang. Yang 300 nggak dihitung. Karena kan pakai uang sendiri. Dan itu setiap hari loh teman-teman. Dihitungnya seperti itu pakai sistem. Sebenarnya produk ini udah cukup lama, karena 2009 saya sudah pakai produk ini di properti pertama saya. Waktu take over ke bank kedua, itu pakai produk ini. Dan saya senang karena waktu itu belum punya rekening koran, pinjaman rekening koran, saya pakai KPR yang model seperti ini. Ada beberapa bank yang punya KPR dikaitkan dengan tabungan. Jadi bunganya dikaitin. Nah, hal yang ketiga yang saya temuin, itu ada produk yang angsurannya bisa bertahap naik, step up. Nah, bulan pertama segini, bulan kedua, bukan sebulan sih, tahun lah ya. Tahun pertama segini, tahun kedua segini, tahun ketiga, jadi naik bertahap. Jadi kalau untuk yang bisnis itu enak karena bisnis kan di awal-awal mungkin belum maksimal. Sehingga angsuran jangan berat-berat lah. Ya toh? Tahun kedua sudah lebih kuat, angsuran dinaikin sedikit, nggak apa-apa. Tahun ketiga sudah lebih kuat lagi, angsuran naik sedikit lagi, nggak apa-apa. Nah itu step up. Itu ada tuh produknya, step up seperti itu dari awal bisa disepakatin. Baik di konven maupun di syariah. Ya, tergantung banknya ya, apakah punya produk itu atau tidak. Tapi kalau menurun gini, angsuran saya belum ketemu sih. Mungkin ada juga. Kan itu bisa tergantung cash flow-nya perusahaan. Kemudian ada juga yang modelnya balon, teman-teman. Jadi angsuran kecil, terakhir dibendol gede gitu pelunasan. Biasanya itu bukan di KPR. Kalau ini biasanya mestinya di kredit investasi ya. Karena mungkin berkaitan dengan model bisnis perusahaan yang dibiayain. Mungkin misalnya dia yang penting operasional baru panen, misal panen terus langsung pelunasan gitu ya. Jadi ada pokok utang besar yang di belakang, ditumpuk di belakang. Nah, jadi tujuan saya cerita-cerita seperti ini apa teman-teman? Supaya teman-teman juga dapat gambaran. Ada barang-barang yang aneh ya, ternyata di pembiayaan. Mungkin teman-teman sebagian ada yang tahu, sebagian ada yang belum tahu. Nah kemudian yang lain nomor 5 ya, ini sudah nomor 5. Ada yang modelnya angsurannya rata. Tapi ada juga yang modelnya pokok utangnya yang rata. Jadi teman-teman ketika bayar angsuran, itu kan sebenarnya terdiri dari 2 komponen. Angsuran itu terdiri dari angsuran untuk bunga dan angsuran untuk pokok. Nah, bisa dibuat pinjaman itu angsuran rata. Angsuran, jadi pokoknya di depan kecil, bawahnya gede, sementara bunganya di atas pertamanya gede, lama-lama kecil. Totalnya lurus, ya kan, rata. Tapi ada juga teman-teman, terutama di grupnya small medium enterprise, pengusaha gitu ya, itu yang rata bukan angsurannya berubah-ubah. Tapi yang rata pokok utangnya, angsuran pokok utang yang diratain.
Jadi angsurannya tambah lama tambah kecil, tambah kecil, tambah kecil, tambah kecil gitu. Nah iya ya, jadi lawannya step up ya, angsurannya tambah lama tambah kecil. Ini tujuannya apa? Karena kalau dengan diratain angsuran pokok di pembukuan pengusahanya ngitungnya gampang gitu loh, penurunan pokok gampang rata, tiap bulan turun sekian, turun sekian, turun sekian. Tapi kalau buat KPR kayaknya agak aneh ya, ngapain? Malah rumit. Karena angsurannya jadi beda-beda tiap bulan. Karena hitungannya berubah-ubah. Nah, kemudian hal yang unik lagi teman-teman, angsuran itu jenisnya banyak banget. Terutama bunganya ya. Ada yang bunganya fix, ada yang bunganya flat. Fix dan flat beda loh. Teman-teman cari bedanya. Fix itu lawannya dari floating. Kalau flat itu lawannya dari efektif atau anuitas itu. Nah, ternyata beda-beda. Tapi yang lebih unik lagi, ada yang fix, nggak bisa naik bunganya, tapi ketika bunga turun, kita bisa nego. Bunganya bisa kita nego. Jadi menarik sekali, saya bilang, kok bisa gini ya? Ya teman-teman cari itu produknya apa tuh, yang bisa turun, nggak bisa naik. Oh, enak ya. Ada itu, saya pernah ngalamin hal seperti itu. Ya turunnya istilahnya bukan penurunan bunga, istilahnya diskon angsuran. Yang unik lagi teman-teman, saya pernah dapat produk kredit, itu bayarnya, kalau orang lain biasa kan bayar dari bulan pertama. Nah saya enggak, saya bayar di bulan ke-7 baru bayar. Setelah bulan ke-7 bukan angsuran ke-8 bayar, enggak. Bulan ke-8 bayar, enggak. Libur 2 bulan, bulan ke-10 baru bayar. Bulan ke-13 baru bayar. Bulan ke-16 baru bayar. Jadi jeda tiap 3 bulan. Ada itu produknya yang seperti itu. Jadi produknya memang unik sekali teman-teman. Makanya saya tuh senang kalau ketemu orang bank itu ngobrol-ngobrol. Iya ya, dapat ilmu baru lagi ya. Iya ya, dapat ilmu baru lagi ya. Nah kemudian yang unik lagi ada pinjaman yang satu jaminan tapi bisa 2 fasilitas. Yang satu katakanlah angsuran, yang satu rekening koran. Itu bisa teman-teman. Dan ini biasanya di pengusaha. Kalau KPR, orang bank akan bingung. Bapak ngapain butuh kredit modal kerja ya Pak? Bapak kan karyawan ya. Jadi agak nggak nyambung gitu teman-teman. Tapi kalau di pengusaha, oh itu bisa. Kan bisa jadi kita dibiayai untuk pembangunan plus modal kerjanya. Karena kalau sudah bangun toko tapi nggak punya modal kerja, gimana mau kerja? Nah itu bisa ada, kayak gitu tuh bisa. Jenis pinjaman yang seperti itu. Satu jaminan, 2 fasilitas yang berbeda. Bukan top up loh ya, lain loh ya. Kalau top up beda, top up lain. Ini bukan top up. Ini produknya memang beda. Yang satu angsuran, yang satu rekening koran. Yang tadi saya sebutin tadi, yang dikasih plafon. Nah, nomor berapa? Saya udah lupa ini nomornya berapa. Ada lagi kredit yang cairnya bisa lebih dari 100%. Saya pernah itu 2014 kali ya. Dapat kredit dari bank 125% dari nilai properti. Wow. Kenapa bisa gitu? Karena waktu itu ada jaminan tambahan berupa invoice. Invoice saya bisa dijaminkan. Invoice itu tagihan ke klien. Itu bisa dijaminkan. Jadi jaminannya 2, properti dan invoice. Propertinya dihitung 100%, invoice-nya dihitung 25% dari properti. Jadi total 125%. Saya pernah dapat itu tahun 2014. Kayaknya baru sekali doang deh. Sebelum itu nggak pernah dapat, setelah itu juga nggak pernah dapat lagi. Nah, yang terakhir teman-teman, saya pernah sharingkan juga kan di YouTube, ada pinjaman namanya invoice financing. Invoice financing itu kita menjaminkan bukan properti ya. Tidak menjaminkan properti, tapi menjaminkan invoice tagihan. Saya beberapa kali dapat ini. Nah, pernah dapat dari startup, saya pernah. Dari leasing, perusahaan multi-finance, pernah. Yang terakhir ini saya dapat dari bank, pernah juga. Jadi, ini produk yang sangat ditunggu-tunggu oleh pengusaha. Tapi bagi pihak bank, sebenarnya resiko tinggi. Iya toh, pegang kertas doang. Kertas buat apa? Kalau pegang properti masih bisa dijual. Kertas buat apa itu? Tergantung dari kejujuran, integritas dari pengusahanya. Makanya banknya agak deg-degan. Tapi saya pernah dapat loh, sudah 3 kali beda-beda. Yang perusahaan multi-finance ini, leasing, ini hanya mau ke grupnya dia. Karena dia perusahaan terikat dengan grup. Nah, selama pekerjaan itu dari grupnya dia mau. Nah, kalau yang startup ini, saya pernah pakai, tapi nggak lama juga, karena ini bebas, customer-nya bebas. Masalahnya adalah saya nggak suka karena rate-nya tinggi, bunganya tinggi. Tidak efisien sama sekali waktu itu, jadi saya nggak mau lama-lama. Nah yang terakhir ini saya dapat dari bank, ya rate-nya lebih rendah sedikit, tapi saya pakai buat cadangan. Kalau ada kebutuhan modal kerja, saya pakai yang kredit saya yang murah-murah dulu. Tentu paling depan
uang sendiri dulu yang tanpa biaya. Kalau ada udah kurang baru pakai pinjaman rekening koran ya, overdraft. Kalau kurang lagi baru turun nih pasukan invoice financing. Kalau masih kurang, ada lagi tenaga dalam yang di belakang ada lagi. Kapan-kapan aja saya cerita. Oke teman-teman, itu hal-hal yang menarik yang saya temukan saat mengambil pembiayaan atau kredit. Mudah-mudahan ada yang bermanfaat untuk teman-teman. Teman-teman ada nggak pengalaman unik-unik yang teman-teman alami ketika mengajukan pembiayaan? Kita ngobrol di komen. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam Passive Income Property. Terima kasih telah mengikuti video hingga selesai. Untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.